Oke bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kemarin kita sudah membahas mengenai security valve dan cara adjustmentnya. Namun hari ini kita agak sedikit berbeda. Di sini sudah ada dua modem, di mana yang satu X Bolt, tepatnya Bolt Titan dengan model BL400. Kemudian akan kita compare dengan kartu Bayu. Kemudian setelahnya di sebelahnya juga ada Orbit Max dengan kartu Orbit yang mungkin baru-baru ini juga mulai disonding ataupun sudah mulai familiar di kalangan kita, terutama buat teman-teman yang mungkin daerahnya susah atau tidak terjangkau oleh fiber optik, IndiHome, MyRepublik, dan lain sebagainya. Ini cukup membantu untuk kita menikmati akses internet, di mana modem ini dapat memancarkan walaupun masih menggunakan perdana kartu. Nah, di sini ada dua modem. Yang pertama ini Bolt Titan BL400, di mana ini sudah di unlock, dan kemudian saya compare dengan kartu Bayu. Nah, kemudian saya juga coba ini Orbit Max. Nah, jadi kalau yang Bolt Titan ini hanya bisa digunakan oleh dua kartu yang mana bekerja di satu frekuensi, Telkomsel dan Smartfren. Nah, nanti kita akan lihat physically-nya. Nah, ini tampilan dari fisiknya. Yang Bolt memang agak sedikit kusam, dekil, karena memang ini sudah saya pakai dari 2 tahun yang lalu ya, masih sebelum Bolt ini menghilang dari peradaban. Kemudian saya coba compare dengan kartu Bayu di dalamnya. Nah, setelah launching Telkomsel Orbit ini, saya juga mencoba untuk menggunakan modem Orbit ini, karena mungkin yang pasti kita membutuhkan selain dari murah, kita juga butuh kecepatan. Nah, itu yang harus saya pertimbangkan, di mana lokasi saya ini masih belum tercover dengan fiber optik, jadi untuk internetnya agak sedikit susah. Kemudian juga kalau kita menggunakan handphone untuk tethering juga kadang handphonenya cukup panas. Jadi ini tampilannya, dimana Orbit ini tidak menggunakan router seperti Bolt BL400 ini. Nah, kalau untuk fisiknya sih hampir sama ya, cuma memang lebih gedean yang Fresh Media Bolt ini. Dan ini juga modem outdoor, jadi nggak takut lagi kena panas, kena hujan gitu. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, kalau yang Orbit, dia juga bisa untuk telepon, ini untuk power supply, ini untuk LAN. Nah, ini indikator sinyal, mode WiFi, LAN, status, power. Ini power, status, terus kemudian LAN, WiFi, mode, kemudian ini untuk SIM ejectornya, dimana untuk SIM cardnya, maaf, ini kita compare dengan, bukan compare, tapi ini bawaan dari Telkom Orbit. Oke, kemudian dia menggunakan power supply ini kurang lebihnya 12 volt 2 ampere. Nah, kemudian kita lihat ini yang Bolt BL400. Nah, ini yang kita compare menggunakan kartu Bayu. Oke, ini tempat SIM-nya di dalam.
Ini kartu Bayunya, kita lihat Bayu. Kita masukkan kembali. Nah, harusnya ini sudah menggunakan baut, cuma karena biar mudah aja untuk dibuka, jadi nggak saya pasang. Dan kemudian modem ini saya tempatkan di indoor, bukan di outdoor. Walaupun pada dasarnya modem ini bisa diperuntukkan di outdoor. Jadi sudah waterproof, sudah jadi nggak usah takut untuk kena hujan, rusak dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk Orbit ini sendiri, saya secara spesifikasi belum saya pelajari juga apakah dia juga bisa seperti Bolt. Tapi kalau kita lihat dari desainnya, ini diperuntukkan untuk indoor. Nah, di sini ada tambahan untuk antena outdoor. Jadi kalau mau pakai antena kita bisa dipakai. Jadi tanpa harus modem ini yang harus disimpan di outdoor. Apalagi pada saat hari ini permasalahan kuota itu sangat-sangat menjadi sangat krusial, di mana setiap anak-anak sekolah sudah menggunakan aplikasi Zoom untuk sekolah online, ataupun yang berada di profesi terkadang harus ada meeting room di Zoom juga. Jadi dengan adanya modem ini sih sebenarnya cukup membantu. Dari secara kisaran untuk Bolt ini, XX Bolt yang sudah di unlock itu mungkin kita bisa cek di online itu di kisaran 500-600, bahkan ada hampir 1 jutaan ataupun di bawah 1 jutaan, kisarannya seperti itu. Sedangkan untuk Orbit Max ini juga barangnya susah dan kita harus inden biasanya begitu, dengan harga yang cukup mahal. Kalau kemarin saya dapat harga di angka 2,399 kalau nggak salah, seperti itu. Nah, itu juga harus inden. Jadi yang banyak itu Orbit Star kalau nggak salah. Iya. Nah, bedanya itu di Orbit Star di speed, kemudian ini juga sudah CAT-nya yang terbaru ya, CAT 9 apa CAT berapa gitu. Nah, kalau yang untuk Star mungkin masih selevelan dengan Bolt ini. Oke, nanti saya akan coba koneksikan di power supply-nya. Kita akan coba juga untuk speednya, dimana yang satu menggunakan kartu Bayu dan yang satu menggunakan Telkom Orbit. Nah, setelah terkoneksi, kita bisa lihat ini indikator on semua. Sama untuk yang Bolt juga terkoneksi. Nah, untuk nama WiFi-nya yang Bolt Home ini saya kasih nama IndiHome Matalisa, dan yang Orbit ini saya kasih nama IndiHome. Jadi nanti biar nggak pusing, yang ini IndiHome, yang ini IndiHome Matalisa. Ini saya sudah di depan laptop. Kita cek dulu koneksi WiFi-nya. Nah, ini kita terkoneksi di IndiHome. IndiHome itu berarti Telkomsel Orbit. Kita akan cek speednya. Speed test. Bisa dilihat ya, terkoneksi IndiHome.
kita pakai yang ini, Oakla. Untuk posisi domisili saya ini berada di Jawa Barat, tepatnya di Bekasi kota, cuma memang agak sedikit masuk ke dalam gang, jadi untuk pemasangan IndiHome-nya agak sulit. Kita cek speed. 19, 20, 21, 22,65 Mbps. Untuk uploadnya di 30, 31, 29. Kita lihat hasil akhirnya di 18,60. Ini untuk speednya, speed dari MyOrbit. Mungkin setiap daerah akan berbeda-beda karena tergantung ada yang sudah tercover areanya dengan Orbit ini atau belum. Ada juga yang mungkin sudah tercover tapi untuk kebutuhannya sangat padat. Tapi kalau menurut saya pribadi sih cukup worth it ya, cukup worth it dengan kecepatan 22,65, dan selama ini penggunaan saya cukup stabil ya. Hitung-hitung penggunaan dengan fiber optik hampir sama lah, karena kebutuhan di rumah saya juga menggunakan smart TV, terus ada beberapa perangkat Android juga yang terkoneksi, terus laptop juga gitu, termasuk ada CCTV. Ini kurang lebih segini. Dan kemudian untuk paket Orbit ini selama masih promo itu kalau tidak salah 100 GB itu dengan harga 130.000. Ya, 130.000 itu mendapatkan 100 GB. Namun di saat pembelian pertama itu kita sudah mendapatkan free 150 GB. Oke, kita coba pindah ke modem Bolt, yaitu IndiHome Matalisa. Kita connect, waiting. Oke, terkoneksi. Kita coba lagi. Kita lihat ini dengan menggunakan kartu Bayu. Ya, 19, 20, 22, 20, 21, 19 di 20,17, mendekati lah ya. Cuma memang untuk dari segi uploadnya kayaknya jauh beda banget dari Orbit. ,42. Nah, ini untuk hasil tes dari kartu Bayu, dimana kartu Bayu ini dengan promo 100.000 mendapatkan 23 GB. Nah, memang sebelumnya saya juga pernah lihat ada paket Bayu yang 1 Mbps dalam 1 bulan, tetapi entah kenapa saya coba untuk mencari paket itu lagi di aplikasi Bayu itu sendiri, sudah nggak ada gitu. Jadi mungkin sudah dipermanenkan, di off kan, atau mereka lagi ganti promo. Nah,
memang saat itu saya kepengen mencoba yang 1 Mbps, cuma karena kebutuhan jadi saya coba paket yang 23 giga dengan harga atau margin Rp100.000. Nah, ini untuk kecepatan download dan uploadnya. Jadi nanti kembali ke teman-teman semua untuk pilihannya, terutama untuk daerah-daerah yang belum tercover fiber optik gitu, belum tercover IndiHome, belum tercover MyRepublik, Fresh Media, terus dan lain sebagainya, atau WiFi ID, bahkan RT RW net gitu. Jadi memang setiap modem ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau menurut saya dengan Orbit itu mungkin belum seluruh Indonesia tercover untuk jaringannya, walaupun dia menggunakan Telkomsel. Jadi pada saat kita pembelian di link My Orbit itu, nanti kita akan ada pengecekan daerah domisili terlebih dahulu dan dinyatakan apakah daerah kita tercover atau tidak dengan Telkomsel Orbit ini. Nah, tetapi bagi teman-teman yang daerahnya juga belum tercover dengan My Orbit, one solutionnya adalah menggunakan modem Bolt atau Xbox BL400 ini dengan menggunakan kuota ataupun menggunakan kartu Bayu. Tapi bagi teman-teman yang sudah tercover jaringan Smartfren juga bisa menggunakan modem ini begitu. Jadi nanti pilihan kartunya dikembalikan ke teman-teman kembali. Kalau menurut saya juga Smartfren sebelumnya juga saya pernah coba di modem Bolt ini. Smartfren itu 100 giga itu kalau nggak salah dapat 30 giga, 30 giga malam dan 30 giga siang. Cuma memang untuk dari speednya jarang sekali yang bisa tembus di angka 10 Mbps, khususnya untuk wilayah dan daerah saya. Tapi mungkin ada daerah-daerah tertentu teman-teman semua yang mungkin sinyalnya jauh lebih bagus, coveran daerahnya juga lebih signifikan. Jadi tinggal opsinya tergantung pada teman-teman semua mau menggunakan Orbit yang sudah tercover daerahnya atau menggunakan modem Bolt ini yang dimana bisa kita gunakan dua kartu tadi yang masih satu frekuensi Telkomsel ataupun Smartfren gitu. Apalagi sekarang kalau nggak salah saya lihat di online itu juga sudah banyak yang jual kartu sakti ya kalau nggak salah ya, lebih murah kalau nggak salah. Nah mungkin bisa di compare dengan modem Bolt ini dan harganya jauh lebih murah ketimbang Telkomsel Orbit. Jadi jangan berpikir ketika Orbit tidak masuk di daerah Anda terus berkecil hati gitu. Nah, ada pepatah yang mengatakan keterbatasan tidak membuat kita terbatas. Nah, jadi nanti pilihannya kembali ke teman-teman. Kalau nggak salah saya untuk Bolt ini satu modem itu bisa mengcover 32 user kalau nggak salah. Dan modem Orbit ini satu modem bisa mengcover 64 user. Itu aja sih yang membedakannya sih. Kalau untuk penggunaan sampai saat ini sih menurut saya cukup membantu gitu. Apalagi termasuk modem X Bolt ini sudah bisa di unlock, bisa digunakan ke kartu Telkomsel dan Smartfren. Jadi sebelum saya ketemu Orbit ini saya juga sebelumnya menggunakan modem Bolt ini sendiri gitu, dan cukup terbantu dan sangat terbantu. Jadi mungkin buat orang tua yang pusing keluhan masalah kuota, HP panas, baterai jebol ya kan, kemudian selain dari HP panas di saat anak-anak melakukan sekolah online ataupun di aplikasi Zoom, HP juga kan nggak mungkin bisa kita bawa jauh karena jangkauan dari tethering HP juga kan lumayan tidak terlalu jauh, jadi cukup menghambat. Jadi kelebihannya ini juga sudah menggunakan
cukup dicolokin di rumah, kemudian sudah bisa mengcover minimal satu sampai dua ruangan lah, tergantung dari sekatan ruangannya, terus kemudian jaraknya itu berpengaruh juga kan, hambatan-hambatannya terutama. Tapi kalau menurut saya untuk di ruang tamu dengan modem ini juga cukup membantu. Nah, pilihannya kembali lagi ke teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat dan bantu saya dengan like, komen, subscribe, dukung kami dengan doa agar channel ini terus bisa berkembang. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.